Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, kami sampaikan laporan darurat dari Jawa Tengah. Baru-baru ini, tanah longsor kembali melanda di beberapa wilayah. Di Semarang saja, pada 15 April 2026, tanah longsor telah menyebabkan rusaknya akses jalan utama di Desa Kirang, Sukorejo. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada awal Mei 2026, tanah longsor di Kalialang Gunung Pati telah menyebabkan ambruknya 3 rumah ke sungai, sehingga 11 jiwa terpaksa mengungsi. Tapi tunggu, ini bukan berita biasa. Ini adalah video edukasi bencana. Karena mengetahui lebih dahulu bisa menyelamatkan nyawa. Bersama kami, Tia Febriano dan tim kelompok 5. Apa sih sebenarnya tanah longsor itu? Tanah longsor itu merupakan sebuah massa yang berpindah dari tempat tinggi ke tempat rendah, yang dimana massa tanah ini dia membawa bebatuan dan material-material lain ikut turun ke bawah. Biasanya itu terjadi pada bidang miring seperti di gunung, di lereng, atau di perbukitan. Nah, faktor yang menyebabkan dari terjadinya longsor ini yaitu ada 3. Yang pertama itu ada faktor curah hujan, ya dimana curah hujan yang tinggi juga mempengaruhi dari lajunya arus tanah yang turun ke bawah. Yang kedua itu ada dari penggundulan hutan. Nah, sebab penggundulan hutan ini menyebabkan struktur tanah itu tidak kokoh, sehingga hutan ini menjadi faktor penting untuk menjaga kestabilan tanah pada bidang miring. Terus yang ketiga itu ada namanya struktur tanahnya yang tidak stabil. Nah, ini biasanya bersangkutan dengan curah hujan dan penggundulan hutan tadi yang menyebabkan struktur tanahnya juga tidak stabil. Sebenarnya ini juga bisa terjadi seperti di lereng-lereng yang curam. Salah satu contohnya itu di Jawa, di daerah Semarang itu terjadi bencana tanah longsor. Kemudian untuk di Indonesia sendiri itu banyak sekali macam-macam tanah longsor seperti longsoran rotasi, aliran debris, dan masih banyak lainnya. Kalau kita lihat peta Jawa Tengah memang spesialisnya tanah longsor. Ada 24 kabupaten dan kota yang terdampak dari Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Karanganyar, Klaten, Magelang, hingga Wonosobo. Data terbaru hanya di kota Semarang pada 5 Mei 2026. Longsor di Gunung Pati memaksa 11 warga mengungsi dan 1 rumah ambruk total. Tanda-tanda pergerakan tanah sebenarnya sudah muncul sejak 26 Maret berupa retakan, tapi warga belum mengungsi. Dan dampaknya juga tidak main-main. Sektor perdagangan dan manufaktur terganggu karena rantai pasokan putus. Lalu sektor pertanian, lahan sawah, dan perkebunan langsung tertimbun. Infrastruktur seperti jembatan dan jalan ambruk total. Dan yang paling menyedihkan, sektor pemukiman menimbulkan korban jiwa dan rumah-rumah yang hancur. Lalu bayangkan ambulans nggak bisa lewat karena jalan tertimbun. Itu. Kita coba praktik langsung aja ya. Kenapa sih tanah bisa tiba-tiba jadi longsor? Ternyata ada 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada kemiringan. Jadi semakin curam lerengnya, semakin pengen tanah itu turun. Jadi daerah dengan kemiringan di atas 20 derajat udah masuk terdalam zona yang waspada. Nah, pas dimiringkan, kita bisa lihat tanahnya mulai geser sendiri. Yang faktor kedua itu ada air. Ini dia pemicu yang paling sering lah kejadian. Pas hujan terus-terusan, air meresap, jadi tanah jadi lebih berat. Nah, terus daya rekatnya jadi hilang gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi. Curah hujan 30 mm per hari aja aku rasa sudah cukup buat memicu tanah longsor kali ya. Yang ketiga itu ada vegetasi. Akar pohon itu kayak jaring alami yang nahan tanah. Jadi coba kita tambahin akar dulu. Disiram pun tanahnya masih kayak bertahan. Tapi kalau pohonnya ditebang kayak buat perkebunan, jadi otomatis akarnya hilang dong. Nah,
longsor itu jadi lebih cepat. Jadi intinya kemiringan air dan vegetasi itu 3 kunci yang wajib kita perhatikan. Nah, bagian paling penting adalah bagaimana kita mengetahui sebelum longsor itu terjadi, yaitu dengan 9 tanda-tanda awal yang wajib kita kenali. Pertama, retakan memanjang di permukaan tanah. Yang kedua, pohon atau tiang listrik yang mulai miring. Yang ketiga, dinding retak atau lantai yang bergelombang. Yang keempat, air sungai tiba-tiba keruh. Yang kelima, terdengar suara gemuruh dari arah lereng. Yang keenam, mata air muncul dari kaki lereng. Ketujuh, guguran batu saat hujan. Yang kedelapan, tanah terasa bergerak. Dan yang kesembilan, saluran air tersumbat atau berubah arah. Dan sekarang, simulasi evakuasi. Bayangkan jika kamu sedang berada di dalam rumah dan mendengarkan suara gemuruh dari arah belakang. Yang pertama, jangan panik. Ambil tas siaga yang bersihkan dokumen penting, obat-obatan, air minum, senter, dan fluid. Yang kedua, periksa jalur evakuasi dan hindari jembatan serta jalan-jalan yang tergenang. Yang ketiga, matikan gas dan listrik sebelum keluar rumah. Yang keempat, bawa hewan peliharaan jika memungkinkan. Yang kelima, setelah sampai di titik kumpul, lakukan pengecekan anggota keluarga dan jangan kembali ke dalam rumah, karena longsor susulan bisa terjadi kapan saja. Penanggulangan bencana di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang kuat. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang pasca bencana, yang paradigmanya sudah bergeser dari respon pasca bencana ke mitigasi dan kesiapsiagaan. Di Jawa Tengah sendiri, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 mengatur rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan kembali prasarana prioritas. Waktu penanganan data dari Semarang, Maret hingga April 2026, 1-3 hari untuk pembersihan jalan, 7 hari untuk penanganan darurat permukiman, 1-2 bulan untuk rehabilitasi jalan, dan beberapa minggu untuk penanganan darurat serta pemulihan. Tapi ingat, regulasi dan pemerintah hanya bisa sejauh ini. Yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri. Kenali lingkungan sekitar, waspadai tanda-tanda, dan selalu siap evakuasi. Karena di antara semua bencana yang paling berbahaya adalah ketidaktahuan diri sendiri. Saya Nawbujia Rahman dan ini adalah laporan khusus dari kelompok 5. Tetap waspada, tetap aman. Where should we run to? We got the road in our hands and we're ready to play. They say we're wasted. Siaga tanah longsor, selamatkan nyawa Anda.